Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, kecanggihan kendaraan sekarang ya. Jadi kendaraan sekarang ini semakin menuju ke kecanggihan elektronik. Jadi walau kendaraannya bensin, sistem elektroniknya makin canggih. Sudah ada wacana ke Bluetooth untuk semua merek. Jadi konektivitas Bluetooth untuk semua merek, konektivitas smartphone ya. Entah mengapa bukan WiFi, nggak tahu lagi. Tapi yang jelas konektivitas ini membuat sistem elektronik di kendaraan itu makin rumit. Yang untuk motor ya ada sistem traction control, ada sistem ABS, ada sistem smart key. Yang untuk mobil ada yang climate control, ada yang apa ya jenenge, yang untuk keseluruhan dashboard yang handle keseluruhan ini apa jenenge, central unit ya, nggak tahu lagi lah, lupa penulis istilahnya apa, yang membuat semua pengendalian kendaraan itu bisa diatur lewat tablet, lewat layar, terutama sih mobil listrik. Tapi mobil bensin juga mulai banyak yang menerapkan seperti itu. Nah, ini jadi pertanyaan, seberapa awetkah sistem ini? Karena yang namanya sistem elektronik itu beda dengan yang mekanik ya. Kalau mekanik itu mau sampai 50 tahun selama kondisinya dijaga, itu ya bakal masih tetap oke. Kalau mekanik pabriknya sudah nggak produksi lagi, biasanya masih bisa cari alternatifnya. Walau nggak semua, tapi kebanyakan bisa. Terutama kayak piston, kayak lengan ayun gitu ya, itu masih bisa. Nah, yang sulit itu adalah bagian elektronik. Bagian elektronik itu biasanya sepaket sudah. Jadi ada sensor yang harus khusus. Walau mungkin ada yang bisa disubstitusi, seperti misalnya sensor oksigen itu biasanya ada persamaannya karena bentuknya masih cukup universal. Tapi yang lain-lain seperti misalnya throttle position sensor, seperti throttle position sensor, seperti ya MAP gitu ya, MAP modelnya kayak apa, seperti idling apa, ISC itu singkatannya dari apa, idling apa ya, bukan sensor kontrol, lupa, sembuh lah pokoknya ISC itu yang untuk mengatur idlingnya kendaraan. Itu juga kan butuh spesial juga. Kalau di motor sih ada ya, bisa dimanualkan karena konstruksinya masih cukup sederhana. Tapi kalau untuk di mobil, penulis nggak pernah lihat yang dimanualkan. Tapi soal elektroniknya sendiri, apa emang awet gitu ya? Apalagi sekarang modelnya hibrid. PCX ada hibrid, Vino ada hibrid kalau nggak salah ya. Nah, dengan model hibrid seperti itu, apakah akan membuat sistemnya tetap bekerja? Misal motornya sudah umur 5 tahun, sudah umur berapa, anggap aja 70.000 km, apa masih tetap 100.000 km, apa masih tetap? Atau
justru sistem ini jadi kelemahan. Karena kalau contohnya di motor ada sistem ABS-nya NMAX, ECU dari punya Aerox yang Aero Connected. Kalau untuk PCX 160 penulis pernah dengar ECU-nya yang problem. Pernah ada yang mengalami problem ECU, tapi biasanya itu masih garansi. Nah, kalau sudah lepas garansi. Terus untuk mobil, penulis jarang dengar, walau pernah juga dengar yang head unitnya ya, bagian elektroniknya mobil Mazda atau apa gitu ya, harus diganti total. Apa mana ya? Kalau untuk mobil Tesla, bagian MCU-nya kalau nggak salah ya, main control unitnya. Main MCU itu yang bagian prosesornya, bagian mainboard yang ada prosesor, ada memori yang ya kira-kira kayak HP-nya gitu ya, kayak mainboardnya HP itu yang bermasalah sehingga harus diganti. Itu Tesla Model S ya kalau nggak salah ya. Ya memang mau bagaimana lagi, karena industri otomotifnya itu bukan spesialis elektronik. Mereka bukan pabrik elektronik asalnya. Yang kendaraan apa, yang produsen mobil kendaraan diesel atau bensin itu ya asalnya memang nggak cawe-cawe elektronik, tapi kemudian membentuk hibrid ya. Terus yang mobil listriknya sendiri asalnya juga nggak punya pengalaman bikin kendaraan. Jadi ada beberapa bug ya. Kalau yang merek Tesla itu disebut untuk versi-versi awal, saluran pembuangan AC-nya kena baterai, terus baterainya jadi mudah rusak. Nah, yang hibrid itu juga ya apa ya? Ya tentu masalah juga. Berbeda dengan sistem mekanik yang sudah disempurnakan, sudah makin lama makin sempurna selama puluhan tahun. Yang elektrik ini kan belum teruji, belum belum ada penyempurnaan macam-macam. Pasti ada banyak kelemahan lah ya, kelemahan yang kadang ditemukannya setelah 5 tahun gitu ya, karena komponen ini ternyata umurnya nggak awet. Yang terutama adalah penggunaan kapasitor elektronik. Jadi kita tidak tahu apakah ya komponen-komponen listrik mereka masih pakai kapasitor elektrolit atau enggak ya. Karena ya kapasitor elektrolit itu sebenarnya bisa digantikan dengan yang solid state. Cuma kalau yang solid state mungkin lebih mahal lah ya. Dan penulis sendiri termasuk konsumen dari penggunaan kapasitor solid state. Kalau beli motherboard untuk komputer di kantor itu selalu pilih merek Gigabyte. Sebenarnya merek ASRock atau Asus juga lumayan ya, karena mereka juga pakai solid state kapasitor. Dan keunggulan solid state kapasitor itu sangat awet sekali, sangat awet sekali. Jadi bisa bener awet puluhan tahun. Ya paling nggak minimum 10 tahun lah sudah ya. Sudah mulai pakai Gigabyte itu. Cuma insidennya ya, yang masalah motherboard rusak nggak bisa dipakai itu sangat-sangat kecil, minim sekali ya. Insidennya kecil sekali kalau motherboardnya solid state itu. Jadi bener-bener
bener-bener awet kalau sudah solid state itu, walau dipakai tiap hari, walau dipakai terusan selama setahun gitu, no problem. Beda dengan yang kapasitor ya. Yang kapasitor sekarang sudah nggak ada karena sudah rusak semua, karena memang kalau yang kapasitor umurnya pendek. Begitu kapasitornya sudah melembung, wes nggak bisa lagi awet. Nah, penulis nggak tahu kalau nggak tahu apakah yang desain kendaraan itu menggunakan sistem elektronik yang solid state, karena ya dari mereka sendiri yang nggak mendeskripsikan, oh kami pakai mainboard yang solid state sehingga komponen kami awet. Jarang ya ada iklan yang ngomong sistem kami dibuat secara durable gitu ya. Paling-paling ngomongnya itu tangguh ya. Tangguh itu ya nggak berarti durable ya. Walau mungkin kalau yang iklan bahasa Inggris ada yang ngomong reliable ya, tapi itu biasanya cuma bahasa marketing. Kalau nggak disebut secara eksplisit, ini loh kamu mainboard kami menggunakan solid state sehingga dijamin mobil kami bisa awet puluhan tahun, kan nggak ada ya seperti itu. Kan beda ya dengan bagian logam-logamnya, besi-besinya yang biasa diganti di sebuah mobil itu kan ya bagian-bagian yang kayak sensor gitu kan ya, yang seringnya merupakan sensor, bukan bagian dari mesinnya sendiri. Kecuali kalau ya perawatannya kurang bagus, olinya kurang bagus, olinya nggak sesuai, nah itu baru cepat rusak. Karena kalau tanpa itu ya komponen kan awet. Mungkin ada yang ngomong kendaraan listrik atau yang hibrid itu bagian kelistrikannya, bagian baterainya, bagian motor listriknya itu awet banget. Tapi ya motor listrik kan ono bearingi toh ya. Terus untuk baterai itu ya jelas ada penurunan kemampuan kan ya. Walau secara teknologi sekarang ini dibuat sehingga penurunan kemampuannya lebih jarang, lebih sedikit gitu ya. Jadi selama yang pemakainya itu betah pakai kendaraan, performanya jarak jangkaunya tinggal separuhnya atau sepertiganya, masih bisa dipakai terus. Nah, bicara mobil listrik, baterainya itu merupakan bagian yang sangat sensitif. Mungkin ada yang ngomong IP67, tapi perasaan kalau kebanjiran itu wis resiko ya. Jadi walau disebut tahan air macam-macam, tapi kalau sudah kebanjiran rasanya kok harus diganti ya baterainya ya. Harga baterai yang kira-kira kalau mobil Tesla itu separuhnya ya $20.000. $20.000 itu piro wis. Piro ya $20.000? 400 juta. Ya hampir anggap aja 300 juta lah. Baterai kalau untuk kendaraan listrik itu juga rawan dengan kena batu ya. Jadi kalau kendaraannya pernah kecelakaan sekali, nah itu baterai itu ada kemungkinan rusak. Kalau ada satu saja sel dari baterai yang di baterai listrik, kendaraan listrik itu bisa sampai ribuan sel atau mungkin lebih. Itu ada satu saja sel yang konslet, bisa jadi masalah berikutnya yang kebakaran. Jadi kalau kendaraan listrik pernah nabrak, misalnya belok terus
ternyata nggak teliti nabrak bro jeduk gitu ya, itu juga sudah resiko. Karena baterai listrik sendiri nggak boleh kena istilah shock ya, kena sentakan yang kuat. Ada juga yang baterainya kena batu, entah mengapa kena batu, padahal ya mestinya bagian baterai itu perlindungannya sangat kuat ya, ada perlindungan baja atau apa gitu ya, mungkin aluminium tebel gitu ya, tapi kena batu, dia harus ganti baterai. Ya ganti baterai kalau apa kena batu gitu nggak akan ada garansi ya, yang harganya antara 1/3 sampai setengah harga mobilnya kalau untuk mobil. Kalau untuk motor listrik ya entah ya, itu nggak pernah kedengar, penulis nggak pernah dengar cerita-cerita ganti baterai itu, karena biasanya ya kalau di Indonesia orang-orang itu seperti itu jarang ngomong. Penulis saja kalau ada masalah di motor jarang-jarang ngomong, kecuali karena apa? Kecuali ya karena penulis ini ngevlog ya. Kalau nggak ngevlog mungkin nggak cerita apa kena potnya pesok, kena apa, kena polisi tidur, terus soal apa bagian resonatornya itu putus, itu kan penulis nggak cerita. Tapi ya karena ngevlog jadi cerita. Ini loh NMAX resonatornya bisa putus, patah sendiri, padahal nggak diapa-apakan. Ya mungkin karena medannya apa-apa, tapi itu bukti bahwa pabrikan tidak kepikiran soal itu, tidak apa, tidak punya bayangan bahwa apa jenenge, yang namanya resonator itu rawan patah. Aduh, macet. Tapi ya entah ya, itu mungkin dari masing-masing pabrik ya. Soalnya penulis pernah dengar dari Sipro yang punya R25 ya, ngomong mesinnya itu ternyata sistem kelistrikan itu gampang panas macam-macam. Masalah selesai setelah kabelnya diganti. Jadi cuma ganti kabel dengan yang levelnya lebih tinggi, jadi yang seratnya lebih banyak gitu ya, masalah tuntas. Ya mungkin pernah dengar juga masalah error 12 dari Aerox yang sumbernya adalah dari konektornya apa jenenge, apa yang di bawah, di atas mesin, di bawah jok atas mesin ya, itu katanya konektornya rawan panas, karena panas akhirnya bikin putus. Entah ya, kalau penulis sendiri model kayak gitu pakai sambungan listrik yang tembaga itu, beli baru gitu cukup lah ya. Kenapa kok pakai soket-soketan segala lah? Padahal ya nggak pernah nggak pernah sering-sering dibongkar kan ya. Tinggal pakai sambungan tembaga gitu, dilas beres. Apa maneh? Ya wis ya kayaknya itu ya. Kalau untuk mobil sendiri ya memang ya ada yang sampai sekarang speedometernya masih fungsi. Kayak pertama muncul digital itu apa, Mazda 626 mungkin ya, Mazda Astina gitu, katanya ada yang sampai sekarang berfungsi walau burem lete ya. Anggap aja awet lah. Ya wes lah, itu aja wes, daripada panjang-panjang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.